Soal yang pertama adalah membahas tentang bagaimana sejarah awal mulai diperkenalkannya pencatatan akuntansi diary entry. Jawabannya itu secara ilmiah, akuntansi itu berasal dari para pedagang Arab. Selain Arab, Italia juga saat itu menjadi pusat perdagangan yang besar. Sehingga Italia juga ikut memperkenalkan metode pencatatan berpasangan. Kemudian lebih lanjutnya dikembangkanlah pengklasifikasian akun. Kemudian pedagang Italia juga menggunakan akuntansi sebagai alat manajemen dan dimulailah pengembangan akuntansi biaya. Selanjutnya Luca Pacioli menguraikan mengenai semua yang dipraktekkan pada masa itu, sehingga ia dijuluki sebagai Bapak Akuntansi. Buku tersebut menyebar di seluruh Eropa, dan seiring perkembangan zaman, metode pencatatan berpasangan pun berkembang menyesuaikan keadaan yang sebenarnya. Untuk soal nomor 2 ditanyakan apa perbedaan JEP dan IFRS. Jadi JEP dan IFRS itu mempunyai perbedaan. Yang pertama, JEP lebih menekankan aturan, sedangkan IFRS lebih menekankan prinsip. Kemudian kedua, pada JEP, metode inventory LIFO boleh digunakan, sedangkan IFRS sudah dihapus atau tidak boleh digunakan lagi. Kemudian yang ketiga, untuk aset tidak berwujud, JEP hanya mengambil nilai pasar, sedangkan IFRS lebih mengambil nilai ekonomis atau nilai manfaat, sehingga sebuah aset perlu diadakan revaluasi. Kemudian yang keempat itu, laporan keuangan menurut JEP ada 6 jenis, sedangkan IFRS hanya punya 5 jenis. Secara dasar, laporan keuangan yang dimiliki sama, hanya saja pada JEP terdapat laporan laba rugi komprehensif, yang dimana IFRS tidak diterapkan. Kemudian yang kelima, untuk aktiva tetap, JEP menerapkan model biaya, di mana nilai pasar dikurangi penyusutan, sehingga IFRS adanya revaluasi. Untuk soal nomor 3 ditanyakan 4 pendekatan yang digunakan oleh negara berkembang untuk memutuskan prinsip apa yang mereka gunakan. Jadi ada pendekatan yang pertama itu pendekatan evolusioner. Pendekatan ini merupakan pendekatan batas standar di mana negara tersebut mengembangkan standar sendiri tanpa campur tangan dari orang lain atau dari negara luar. Dan pembuatan standar ini didasari oleh pengalaman lokal. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan transfer teknologi. Pendekatan ini merupakan pembuatan standar yang disebabkan adanya pengaruh dari perusahaan luar yang melakukan praktik di negara tersebut, sehingga negara tersebut mengambil praktik orang asing tersebut. Kemudian yang ketiga itu praktik standar akuntansi internasional, merupakan praktik penerapan akuntansi berbasis IFRS. Prinsipnya itu internasional, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk membentuk standar yang baru lagi. Kemudian keempat itu strategi situasional. Strategi ini merupakan bentukan standar yang didasari oleh praktik-praktik akuntansi di negara maju. Negara tersebut akan mengambil yang cocok yang sesuai dengan kodrat tersebut, kemudian dia yang lain. Kemudian prinsip tersebut membaur dan membentuk prinsip yang baru. Indonesia pada dasarnya menggunakan prinsip PSAK. PSAK terbentuk karena menggunakan pendekatan strategi situasional ini, karena PSAK merupakan prinsip yang terbentuk karena hasil adopsi dari prinsip IFRS dan menyesuaikan dengan praktik di Indonesia, sehingga berbaur dan terbentuklah prinsip PSAK ini.
Untuk soal yang keempat, diminta untuk menggambarkan segitiga conceptual framework. Kemudian dijelaskan secara keseluruhan dan dijelaskan mengapa kita membutuhkan conceptual framework padahal sudah ada IFRS. Jadi pertama saya akan jelaskan mengenai gambaran conceptual framework. Jadi conceptual framework ini berbentuk segitiga terbalik. Kemudian level yang paling bawah itu menjelaskan tujuan adanya pelaporan keuangan. Kemudian level kedua itu untuk menjelaskan karakteristik suatu laporan dan elemen yang terdapat di laporan tersebut. Kemudian yang level ketiga itu menjelaskan prinsip penilaian dan pengukuran serta hambatan yang mungkin bakal muncul selama pelaporan keuangan. Jadi level paling bawah ini isinya itu menyajikan informasi yang berbentuk laporan keuangan yang bisa digunakan oleh investor, kreditor, dan debitor serta penggunaan internal. Itu tujuan pelaporan keuangan. Kemudian untuk level kedua itu karakteristiknya ada dua. Karakteristiknya itu fundamental karakteristik, kemudian dan enhancing karakteristik. Fundamental karakteristik ini adalah karakteristik yang harus ada dalam pelaporan keuangan. Kalau enhancing itu tambahan agar pelaporan keuangan menjadi lebih bagus. Kemudian untuk elemen di dalam laporan dapat elemen aset, hutang, ekuitas, pemasukan, dan biaya. Kemudian kita ke level 3, level paling atas itu bagian paling kiri mengenai asumsi. Asumsi terbagi menjadi 5 yaitu entitas ekonomi, going concern, monetary unit, periodik, sama accrual. Setelah itu bagian tengah ada level ketiga ini prinsipal. Prinsipal ini terbagi menjadi 4 yaitu measurement, pengukuran, lalu revenue recognition, expense recognition, dan full disclosure atau pengungkapan. Kemudian yang paling kanan ini adalah constraint atau kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Ada 2 yaitu cost dan materiality. Kita membutuhkan conceptual framework ini karena kerangka inilah yang merupakan rangkuman keseluruhan dari prinsip IFRS. Dengan adanya kerangka ini akan lebih memudahkan dalam penerapan prinsip laporan keuangan. Untuk yang nomor 5 ditanyakan penggunaan historical cost itu relevan atau tidak. Jadi menurut saya itu saya setuju bahwa biaya histori itu tidak relevan digunakan. Kenapa? Karena nilai atas aset jika dicatat menggunakan biaya histori dan di kemudian hari jika dinilai secara fisik maupun harga pasar, pastinya akan terdapat perbedaan nilai. Sehingga di laporan keuangan kita harus terus menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, perlu adanya revaluasi aset agar nilai tersebut menjadi relevan. Makanya jika dibilang pakai biaya histori, dia akan menjadi nilainya menjadi berbeda, makanya jadi tidak relevan.